Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Ada sebuah pertanyaan dari Del Gumandel Gendewawati tentang apa artinya yang mati sajroning urip. Ya, pertanyaan itu susah untuk yang jawab juga. Del Gumandel Gendewawati selalu memberikan pertanyaan yang begitu susah untuk yang sehingga membuat warna kalung ini merah, biru, dan hijau, hitam. Mati sajroning urip. Kematian di dalam kehidupan. Kalau menurut yang sudah terkenal, kematian dalam kehidupan ya harus menurunkan ego, ya, jadi mematikan ego dan sebagainya. Terus ada juga yang bilang itu topong rame, mati sajroning urip. Artinya bertapa di keramaian, mampu mengendalikan rasa emosinya. Masuk akal juga. Tapi kepada Del Gumandel Gendewawati, dari kedangkalan spiritualnya yang ketika engkau pengen tahu mati sajroning urip itu, kita ambil di tengah-tengahnya saja. Di tengah-tengahnya mati sajroning urip itu adalah di antara kehidupan dan kematian, bukan begitu? Artinya mati sajroning urip di antara kehidupan dan kematian itu adalah rumah sakit. Di tengah-tengahnya. Jadi di tengah-tengah antara kematian dan kehidupan itu ya rumah sakit. Rumah sakit itu adalah di tengah-tengahnya. Nah, ketika engkau sakit, engkau membutuhkan air, karena engkau manusia terbuat dari air, membutuhkan infus. Engkau terbuat dari air dan mati menjadi air, maka energi yang bisa engkau mainkan di dalam sebuah kata mati sajroning urip adalah air. Ya nggak bisa menjelaskan secara teknis bagaimana itu bisa terjadi mati sajroning urip, karena tarikan napasmu adalah kehidupan. Ya, tarikan nafasmu adalah kehidupan, tetapi tarikan nafasmu adalah juga kematian. Itulah mati sajroning urip. Tarikan nafasmu adalah kehidupan dan tarikan nafasmu adalah kematian. Jadi hidup adalah sebuah kematian dan kematian adalah hidup. Itulah mati sajroning urip, di mana sebenarnya tidak ada pembatas. Tetapi ketika dua kata ini kamu buat pertanyaan, maka akan ada batasannya. Apa itu hidup jika dibuat pertanyaan? Dan apa itu kematian? Tetapi orang pandai, orang pintar zaman dulu sudah mengerti akan hal itu dan membuatnya menjadi satu, dan menjadilah sebuah kalimat yang bisa diterjemahkan dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Mati sajroning urip. Ya. Hidup
mati, kematian di dalam kehidupan, mati sajroning urip. Artinya kematian di dalam sebuah kehidupan yang hidup. Eyang bisa memikirkan apa kata-kata Einstein waktu itu. Einstein bilang bahwa imajinasi itu mengalahkan pengetahuan. Jadi pengetahuan apapun yang ada kalah dengan imajinasi, karena pengetahuan diawali oleh imajinasi. Nah, makanya yang menghambat ajna atau mata ketiga adalah imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan imajinasi yang terlalu tinggi, maka tidak akan menemukan yang namanya pengetahuan. Apa hubungannya dengan mati sajroning urip antara kata-kata Einstein itu tadi? Jika engkau banyak berimajinasi, maka kematian kehidupan sudah terjadi. Ya. Dan ketika engkau berimajinasi terlalu banyak, maka kehidupan menjadi sebuah kematian. Bagaimana merasakan mati sajroning urip? Bagi yang mati sajroning urip adalah trans. Trans itu menghilangkan rasa kemelekatan pada duniawi. Mati sajroning urip bisa terjadi hanya dengan samadhi. Samadhi, di mana samadhi itu mencari warna putih keemasan, di mana warna putih keemasan itu dibayangkan. Yang pertama harus dilakukan adalah santai. 7 cakra itu kalau sudah mampu dihilangkan penghambatnya, maka akan santai. Ketika santai, tempatkanlah itu pada cakra tertinggi, putih keemasan, dan rasakanlah energinya. Makanya leluhur yang dulu mempersembahkan kepada roh leluhur ataupun kepada dirinya sendiri, persembahan itu kalau kakek buyutnya yang ada alkohol 1 gelas, ada kopi 1 gelas, ada teh 1 gelas, dan ada rokok. Yang tidak akan menggunakan bahasa-bahasa yang susah, bahasa-bahasa yang simpel saja ya, biar mudah dimengerti oleh model Kumandel Gendewati. Tidak menggunakan bahasa-bahasa elit, nanti susah untuk dimengerti. Yang mau menjelaskan ini rasanya begitu susah. Baiklah, kenapa ada alkohol? Kenapa ada kopi?
kena pada teh, dan kena pada rokok. Dan semua itu dipersembahkan untuk diri kita sendiri sebelum melakukan pencarian tentang mati sajroning urip itu tadi. Ingat apa yang pernah dikatakan yang bahwa jiwa itu makanannya adalah roh. Ya, jiwa makanannya adalah roh. Jadi jiwamu itu memakan cahaya, makanya cahayamu itu redup. Ketika jiwamu, emosimu yang tinggi, maka engkau nggak akan bisa berpikir. Pikiranmu menjadi liar dan tidak terkendali. Nah, ada roh, ada jiwa, ada raga. Apakah ketika ini bisa berdamai atau berperang, atau bagaimana? Baiklah, yang jelaskan buat cucu yang khusus malam ini, Del Kumandel Gendewawati. Ketika rohmu makan cahaya, maka jangan dikira bahwa raga itu juga tidak bisa memakan keduanya. Ya, raga itu bisa memakan yang namanya jiwa dan ya roh. Caranya bagaimana ya? Itu tadi, kenapa leluhur dulu mempersembahkan alkohol. Ketika engkau meminum alkohol 1 gelas, maka semua beban, kesadaran, jiwa dan roh itu akan lenyap. Tapi jangan ditiru ya, ini hanya caranya yang sendiri, jangan dipraktekkan. Maka ragamu bisa melenyapkan semua jiwa dan pikiran dan roh itu sendiri dan cahaya itu sendiri, sehingga engkau menuju ke arah spirit supranatural, di mana engkau akan bertemu dengan yang namanya putih keemasan. Nah, teh itu sebagai kolaborator justice kolaborator, yang artinya penyeimbang supaya tidak terjadi chaos, atau penyeimbang supaya tidak terjadi pertengkaran antara 3 jiwa nur, cahaya, dan raga itu. Kopi untuk mempercepat atau membooster, air putih untuk melenyapkan energi negatif, rokok untuk rileks sehabis melakukan samadhi. Engkau akan merasakan dengan nama dan merasakan dari mati sajroning urip itu tadi. Makanya dari sudut pandang yang berbeda bisa banyak hal kata kalimat mati sajroning urip. Tapi yang lebih mempraktekannya ke samadhi, dan samadhi itu yang mengikuti leluhur nenek buyut zaman dulu, nenek buyutnya yang sendiri, jangan ditiru ya, yang meletakkan alkohol, kopi, air putih, dan rokok. Karena yang ingin pertempuran luar biasa antara jiwa, roh, dan raga. Tidak hanya jiwa yang bisa menyantap cahaya, tetapi raga bisa menyantap semuanya. Itulah yang rasakan mati sajroning urip ya. Karena sebenarnya kematian itu adalah kehidupan, dan kehidupan itu adalah kematian.
Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan.